lagi bersama saya Ayla Khaira dengan NPM A1D021027. Di sini mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen, materi manajemen yang mana mengenai manajemen keuangan, manajemen hubungan masyarakat dan juga sekolah, dan juga yang terakhir adalah manajemen layanan khusus. Selamat menonton. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Nah, selanjutnya adalah manajemen sekolah dan masyarakat, di mana manajemen sekolah dan masyarakat ini merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh petugas humas nih. Nah, berkaitan dengan hal komunikasi antar lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakatnya. Nah, baik dari dalam atau internal maupun eksternal, dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, baiklah, pembahasan yang terakhir mengenai pengertian layanan khusus. Pengertian manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan pada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan dari pendidikan ini bisa tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan yaitu mengoptimalkan kekayaan lembaga, menjaga arus kas, meningkatkan efisiensi, memaksimalkan keuntungan, mempersiapkan struktur modal, memaksimalkan keuangan lembaga, mengurangi biaya modal, memastikan kelangsungan kehidupan lembaga. Baiklah, selanjutnya adalah fungsi dari manajemen pendidikan. Yang pertama, planning, yaitu merencanakan keuangan dalam sebuah lembaga sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, merencanakan arus kas. Budgeting adalah kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan lembaga. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Controlling, melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan lembaga agar lembaga dapat bertahan. Auditing, pemeriksaan keuangan lembaga sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana lembaga. Reporting, melaporkan keuangan lembaga harus dilaksanakan secara keterbukaan dan transparan di semua kalangan lembaga. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan lembaga. Kita masuk ke prinsip manajemen keuangan. Yang pertama ada akuntabilitas. Nah, kita harus tahu nih kemana saja uang ini didapatkan dan keluarnya ini kemana saja, seperti itu. Kemudian konsistensi merupakan harus dilakukan secara konsisten. Nah, bukan berarti lembaga ini tidak bisa mengubah, tentu saja bisa berubah. Kelangsungan hidup. Nah, manajer keuangan ini harus bisa merencanakan sistem seperti apa yang akan dipakai ke depannya untuk kelangsungan. Yang selanjutnya adalah transparansi. Kita sering mendengarkan. Nah, transparansi ini adalah keterbukaan informasi kepada orang-orang yang berkepentingan dengan keuangan tentunya. Kemudian adalah standar akuntansi. Kemudian ada integritas, yakni laporan dan catatan keuangan harus dijaga, harus dilindungi seakurat mungkin tentunya. Kemudian pengelolaan, artinya lembaga harus bisa mengelolaan keuangan perusahaan lembaga tersebut. Manajemen pendidikan ini ada tips mengelola keuangannya. Yang pertama adalah pisahkan antara rekening pribadi dan juga keuangan perusahaan. Alokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri. Buat laporan keuangan, buat catatannya. Hindari uang mengingat di karyawan. Lakukan cek stok barang. Kemudian yang terakhir adalah pisahkan antara kasir dan juga akuntannya. Dan selanjutnya adalah hubungan manajemen masyarakat dengan sekolah. Nah, hubungan sekolah dan juga masyarakat ini didefinisikan sebagai proses komunikasi antar sekolah masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian kepada warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Dalam pelaksanaannya, hubungan masyarakat merupakan suatu proses yang terencana dan juga berkesinambungan guna memperoleh etikat baik dari semua pihak sekolah nih, baik yang dari dalam, yaitu ada kepala sekolah, staf dan juga guru, dan juga dari luarnya tentunya yaitu orang tua dan juga masyarakatnya.
Nah, kemudian hubungan masyarakat ini diharapkan bisa memberikan kreativitas dan bekerja sama sehingga menimbulkan perubahan yang inovatif dan berdampak ke hal yang lebih positif dan memajukan lembaga pendidikan tersebut. Setelah kita masuk yang terakhir ya, yakni jenis-jenis layanan khusus. Yang pertama ini adalah layanan perpustakaan. Seperti yang kita ketahui, perpustakaan ini memiliki arti yang penting sebagai pusat sumber belajar dan juga sumber informasi bagi peserta didiknya. Nah, perpustakaan juga dipandang sebagai kunci bagi ilmu pengetahuan dan juga inti dari semua proses belajar mengajar. Nah, ini menurut Imran 1955 di halaman 154. Yang selanjutnya adalah layanan kesehatan peserta didik. Nah, kita kan sering mendengarkan ada yang namanya UKS ya. Nah, UKS itu adalah unit kesehatan sekolah. Nah, yang mana UKS inilah yang dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mengecek maupun berkonsultasi mengenai kesehatan mereka. Nah, selanjutnya adalah layanan kesehatan ini juga sangat diperlukan nih, karena setiap siswa itu kan memiliki riwayat penyakit masing-masing. Nah, salah satu bentuk layanan khusus yang selanjutnya adalah alasan mengapa didirikannya Kafetaria sekolah. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak kekurangan energi dalam belajar. Nah, bisa mendapatkan makanan dari sana ya. Mungkin ini sama seperti kayak pantry sekolah gitu. Nah, karena apa? Karena peserta didik ini banyak menggunakan aktivitas fisik. Nah, yang selanjutnya adalah layanan laboratorium. Nah, laboratorium ini adalah suatu tempat baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan untuk melakukan penyelidikan. Biasanya di anak sains kan kayak biologi ini untuk pengamatan, percobaan, praktikum, pengujian. Nah, di sana tempatnya di laboratorium. Kemudian layanan koperasi didik atau biasa disebut sebagai kopsis nih, adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengelolaannya ini dilakukan oleh peserta didiknya. Kedudukan guru di dalam kopsis ini adalah sebagai pembimbing saja. Jadi yang mengolahnya itu peserta didiknya. Selanjutnya adalah layanan keamanan. Nah, layanan keamanan ini adalah layanan di mana menjamin keamanan warga yang ada di sekolah tersebut. Nah, dengan apa? Biasanya ada satpamnya nih. Jadi sangat perlu ya satpam di dalam sebuah lembaga pendidikan. Baiklah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.